Halo teman-teman semua, selamat bertemu kembali. Kali ini konten saya agak berbeda ya. Kalau selama ini saya itu membagikan materi perkuliahan atau materi ajar yang saya ajarkan di kampus. Sedangkan untuk hari ini saya akan sharing pengalaman saya terkena anosmia. Jadi saya itu beberapa hari yang lalu terkena anosmia, teman-teman. Jadi anosmia itu keadaan di mana indera penciuman kita tidak berfungsi. Oke, saya sudah mencatatnya di sini. Saya terkena anosmia itu tanggal 16 Januari 2020. Jadi tiba-tiba pada tanggal itu paginya indera penciuman saya tidak berfungsi sama sekali. Saya mulai khawatir karena kebetulan di daerah saya itu tinggalnya di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Ruteng. Jadi kebetulan di daerah saya itu kasus positif COVID-19 itu meningkat begitu. Kemudian kebetulan kan dari berita-berita yang ada, salah satu ciri-ciri orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu adalah terkena anosmia atau indera penciumannya itu tidak berfungsi begitu. Sini. Nah, saya sudah mulai khawatir, lalu saya langsung melakukan isolasi mandiri. Tetapi di sisi lain saya masih berpikir positif karena kenapa? Sebelum tahun 2019 itu beberapa tahun lalu saya sudah pernah merasakan hal yang sama, itu karena pilek berat. Jadi saya berpikir bahwa mungkin ini karena pilek berat saja seperti itu. Jadi saya pileknya itu dari tanggal sini. Saya pileknya itu dari tanggal 16 sampai 19. Nah, sampai tanggal 19 itu saya sudah mulai takut sebenarnya. Begitu, saya mulai takut karena ini kawan ini. Saya sudah mulai takut karena anosmianya itu malah tidak berkurang sama sekali begitu. Kemudian dari tanggal 16 sampai 19, 4 hari itu, di tanggal 20 itu saya langsung ke apotek. Nah, dari apotek saya sudah saya menceritakan semua apa yang saya alami. Nah, apotekernya itu kasih ini, ada amoxicillin, kemudian ini sudah habis semua, ini Molex Flu, kemudian sama apa ini, sama Dexaharsen. Nah, Dexaharsen seperti itu. Jadi 3 obat ini saya konsumsi dari tanggal 20. Kemudian setiap malam sebelum tidur saya selalu minum 1 botol UC 1000 untuk imun ya. Jadi saya minum itu dari tanggal 20 rutin sampai tanggal 24. Kemudian kemarin tanggal 25 Januari pagi harinya itu, puji Tuhan sekali, saya punya indera penciuman itu kembali berfungsi begitu. Nah, kenapa saya sharing ini? Saya sharing ini teman-teman karena mungkin ada di antara kalian yang merasakan hal yang sama, yang mana indera penciuman itu tidak berfungsi begitu. Jangan sampai saat kamu mengalami hal yang sama langsung kamu mendiagnosa diri sendiri bahwa saya ini kemungkinan besar nih COVID-19. Nah, kamu juga harus baca banyak artikel. Nah, saya saya bisa berpikir positif pas saya kena anosmia itu. Saya baca artikel di Google begitu, yang mana ada perbedaan antara anosmia karena terkena COVID dan anosmia karena pilek. Nah, kalau anosmia karena COVID, teman-teman, kalau anosmia karena COVID itu berdasarkan data ya, berdasarkan keterangan dari orang yang sudah sembuh dari COVID itu, yang mana anosmia yang karena COVID itu biasanya berbarengan dengan indera perasa yang tidak berfungsi. Tetapi kalau misalkan anosmia karena flu, biasanya indera perasa itu masih berfungsi. Seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa selama saya merasakan anosmia, suhu badan saya tetap normal dan juga saya itu tidak merasakan demam. Jadi saya hanya benar-benar pilek dan juga itu anosmia itu, saya punya indera penciuman itu tidak berfungsi.
Lalu beberapa terapi yang saya gunakan sebelum saya ke apotek, sebenarnya itu selama 3 hari saya menjalani itu. Saya menjalani isolasi mandiri, kemudian selain isolasi mandiri, selama isolasi mandiri saya rutin minum air panas, minum air dari termos, air panas begitu ya. Jadi sesering mungkin. Kemudian karena itu kemarin tidak ada perubahan, minum air panasnya tidak ada perubahan, pas hari keempat saya langsung ke apotek. Kemudian sepertinya juga memang perlu disampaikan bahwa tidak selamanya anosmia itu adalah COVID ya. Jadi, tapi teman semua kalau misalkan merasakan hal yang sama, harap kalau misalnya terkena anosmia langsung melakukan isolasi mandiri, barulah mencari obat, atau kalau memang pada sudah sampai berminggu-minggu harus rapid ya. Oke, itu saja sharing dari saya, sharing pengalaman saya terkena anosmia beberapa hari yang lalu itu memang sangat membuat saya khawatir ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, kemudian selalu bawa hand sanitizer, dan kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, saya pikir tidak perlu saja keluar rumah, kita kerja dari rumah saja begitu. Oke, salam sehat ya, salam dari Ruteng Kabupaten Manggarai. Dadah Alita, dadah Umah dulu tidak. Oke.